Army of God, mana suaranya nih? Nah, hari ini saya mau menyambut kalian dengan Happy Sunday. Selamat hari Minggu dan selamat datang di ibadah online Army of God Regional Jawa Tengah DIY. Saya mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah hari ini. Welcome home, selamat datang. Saya rindu kalian bisa terlibat, bergabung bersama-sama dengan kami, bertumbuh bersama-sama di dalam kelompok kecil yang kami miliki, namanya adalah Connect Group alias CG. Ayo gabungkan dirimu segera dengan kami supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama dan bisa mendoakanmu. Buat teman-teman yang pengen informasi lebih lanjut seputar Gereja Mawar Sharon, seputar Army of God, langsung aja hubungi nomor hotline kami di 08222 3390. Teman-teman juga bisa kepoin Instagram kami di @gms_semarang. Jangan lupa untuk di follow dan juga akun YouTube kami di GMS Jawa Tengah DIY. Langsung di subscribe guys. Nah, saya juga mau menginformasikan buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan, langsung aja transfer ke nomor rekening sebagai berikut. Oh iya, teman-teman juga bisa melakukannya dengan cara scan QR Code. Barcode-nya sebagai berikut ini. Nah, Gereja Mawar Sharon yang ada di Semarang, kita punya rumah baru loh, kita punya gedung yang baru. Maka dari itu kita sekarang sedang dalam tahap renovasi. Buat Army of God yang pengen terlibat di dalam penaburan renovasi gereja, langsung aja transfer ke nomor rekening sebagai berikut. Jangan lupa tambahkan Rp1 di setiap nominal yang teman-teman akan transfer. Dan juga kasih keterangan ya, penaburan renovasi Gereja Mawar Sharon Semarang. Sudah gak sabar kan pengen ibadah? Mari kita berdoa. Bapa, kami siapkan hati hari ini, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan dan hari ini kami bisa beribadah lagi. Kami siapkan hati untuk memuji dan membesarkan nama-Mu dan untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami ya Tuhan supaya hari ini kami dipenuhkan. Pimpin ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat mengikuti ibadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan kita, pujian yang terbaik buat Allah kita. Mari bertepuk tangan sama-sama. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Telah Kau beri lebihi skala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Katakan kita sama-sama, kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Terbaik hanyalah
sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik. Sama-sama. Papa para, 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 papa para. Ku beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Ini hidup kami Tuhan, kami mau mengikut Engkau Tuhan. Mari bernyanyi bagi Tuhan kita. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia.
ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para papa-para, para papa-para, para papa-para, Kami datang kepadamu Tuhan, membawa seluruh hidup kami. Engkau yang mengerti setiap hati kami. Ketika ku khawatir, kalut di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Ketika ku khawatir, lalu di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui
suci. Semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, kupikirkan semua itu, kupikirkan semua Shalom AOG, apa kabar? Hari ini kita mau belajar sama-sama firman Tuhan dengan judul Meaningful Gift. Sebuah pemberian, sebuah hadiah yang begitu bermakna yang Tuhan sendiri berikan kepada kita anak-anaknya. Yang mau menerima dan menggunakan hadiah bermakna ini, pemberian bermakna ini, lambaikan tanganmu. Oke, kita buka sama-sama di 1 Korintus pasal yang ke-12. Oke, 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yang sudah dapat katakan yes. Oh, semangatnya luar biasa. Mari kita baca bersama-sama. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Nah, kenapa ini dikatakan Paulus mengatakan aku mau kamu mengetahui kebenarannya? Karena begini. Di Korintus itu kota yang besar. Paulus itu adalah rasul atau hamba Tuhan yang menanam gereja ini atau mendirikan gereja ini. Paulus yang melakukan penginjilan dan gereja ini muncul dalam pertobatan lewat pelayanannya Paulus. Nah, tapi gereja ini ya di Korintus ini, di kota tempat di mana gereja ini berada, jemaat ini berada, itu adalah kota ini adalah kota yang begitu besar dan ternyata di sana itu banyak yang namanya penyembahan-penyembahan berhala. Dengan rupa-rupa tanda-tanda yang ajaib juga, tapi yang bukan berasal dari Tuhan, yang dilakukan tentunya oleh kuasa gelap. Nah, tapi hal yang luar biasa juga di gereja Tuhan atau di jemaat pada saat itu, ya, mereka ini mengalami tanda-tanda yang luar biasa dan tanda-tanda ini adalah yang berasal dari Tuhan. Yaitu apa yang dinamakan salah satunya adalah karunia-karunia. Sedemikian luar biasanya sampai dibandingkan dengan jemaat di kota-kota yang lain, di kota ini itu sangat melimpah atau kaya dengan karunia-karunia yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu Paulus tuh memberitahu tentang kebenaran tentang karunia-karunia ini. Supaya mereka punya fondasi yang benar, dasar yang benar dan tidak disalahgunakan. Ayat yang kedua, kamu tahu bahwa kamu pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ya seperti yang saya jelaskan sebelum mereka kenal Tuhan Yesus, mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Seperti yang ada pada masyarakat pada masa itu. Ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, Paulus mengatakan seperti itu, bahwa tidak ada seorang pun berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dari awal Paulus memberi garis tegas yang keras, jelas, atau fondasi yang jelas bahwa karunia-karunia ini, atau iman, atau pertobatan, semua hal itu didasari yang namanya, kalau berbicara tentang Roh Allah, maka sepakat sejalan berkata bahwa Yesus adalah Tuhan.
Itu adalah fondasi, Yesus adalah juru selamat. Dan yang mendorong hal tersebut, yang bisa mewujudkan hal tersebut hanya satu pribadi ini. Bila Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Tinggal dalam kehidupan mereka pada masa itu juga orang-orang percaya. Ayat keempat. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Nanti ada berbagai macam pemberian. Gift. Yang berharga, pemberian yang bermakna. Yang datangnya dari Allah, tetapi dikatakan tetapi satu roh. Berasal dari satu. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Semua bersumber dari satu, berasal dari satu dan untuk satu, untuk kemuliaan Allah. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi ingat, ketika Roh Kudus bekerja, tetapi Allah lah dikatakan, Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Dan 7 ayat ke-7, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk ini tujuannya, kepentingan bersama. Sebab kepada roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dikatakan, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, dan kepada roh yang kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan, dan kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan yang kepada lain memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi untuk memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada seorang yang lain ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Nah, kalau kalian lihat di sini, karunia yang begitu kaya ada di jemaat di Korintus. Tetapi jelas sekali diingatkan bahwa begini, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu, yang sama yang memberikan karunia, ayat 11, kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Dan ayat 12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Nah, hari ini kita perlu membedakan dengan jelas, karena seringkali ini dijadikan istilahnya beda tipis, atau kadang dicampur adukkan antara yang namanya karunia-karunia roh, atau dinamakan dengan, kadang seringkali bercampur dengan yang namanya talenta atau talent atau bakat. Nah, ada perbedaan sangat jelas sekali antara karunia-karunia roh, talenta, dan bakat. Nah, sekarang saya mau jelaskan dulu tentang talenta. Talenta yang saya maksud bukan talenta dalam kehidupan sehari-hari ini. Kalau talenta itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu talent, begitu. Nah, seringkali kalau talenta itu bicara soal dalam kehidupan sehari-hari itu bicara soal sesuatu yang dimiliki, kelebihan yang dimiliki oleh seseorang. Tapi kalau dalam Alkitab kita, kata talenta, baik perjanjian lama atau perjanjian baru, kalau kita lihat di Alkitab kita, talenta itu bicara soal namanya ukuran, timbangan, sebesar 3.000 shikal, atau kurang lebih 34 kilogram. Nah, kalau di Alkitab kita di perjanjian baru tentang talenta, itu bicara soal bukan soal bakat. Talenta di sini adalah bicara soal tentang nilai uang. Kalau perjanjian lama bicara soal ukuran timbangan, tapi kalau di perjanjian baru bicara soal talenta itu setara dengan yang namanya satu talenta itu 600 dinar. Berarti 1 dinar itu 1 hari kerja. 600 dinar berarti sama dengan 600 hari upah kerja. Itu 1 talenta, itu banyak. Katakan sama-sama dengan saya, banyak. Banyak. Dan dikatakan juga dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang talenta. Jadi ada tuan yang memberikan kepercayaan ada kepada satu orang 1 talenta, kepada yang lain 2 talenta, dan kepada yang lain 5 talenta. Nah, karunia-karunia roh itu berbeda dengan yang kita bahas tentang talenta ini. Atau tentang talent,
kelebihan yang selama ini Anda ketahui, yang kita ketahui itu berbeda. Nah, sedangkan tentang bakat itu pada umumnya seringkali disebut sebagai begini, dipahami sebagai sifat atau pembawaan sejak lahir yang dipengaruhi oleh yang namanya dari keturunan, dari faktor keturunan. Bakat ini diturunkan dari orang tua kita, begitu ya, seringkali begitu. Atas dasar apa? Kadang kepandaian, sifat pembawaan yang dibawa dari lahir. Dan betul, hal ini merupakan pemberian Tuhan melalui siapa? Ya melalui bawaan dari orang tua kita. Itu juga pemberian dari Tuhan juga. Bakat ini juga diberikan dari Allah kepada siapa saja yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau kasihkan kepada si A, si B, kepada setiap kita, masing-masing berbeda. Jadi bakat ini diberikan secara umum. Tidak terbatas hanya orang percaya Yesus saja, bukan. Tapi bakat ini diberikan kepada Tuhan, mau kasih kepada siapa. Itu Tuhan berikan. Ya, atau bicara soal kemampuan tertentu yang ada sejak lahir, gitu ya. Nah, tapi tentang karunia-karunia roh, apa ciri-cirinya? Apa karakteristiknya? Apa yang perlu kita mengerti karunia roh itu apa sih? Gitu. Yang pertama yang perlu kita ketahui tentang karunia-karunia roh adalah siapa yang memberikan. Sang pemberi dari karunia roh itu adalah Roh Kudus. Katakan sama-sama dengan saya, Roh Kudus. Sehingga pemiliknya, ya karunia roh ini miliknya Roh Kudus. Yang diberikan kepada kita orang percaya berdasarkan siapa? Berdasarkan kasih karunia dari sang pemberi. Pemberinya siapa? Yaitu Roh Kudus. Ayat yang ke-6 tadi, 1 Korintus 12 ayat yang ke-6. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Sumbernya, pemberinya, pemiliknya yaitu Allah Roh Kudus. Yang kedua, mempelajari tentang karunia roh ini adalah ini. Pemberian ini, karunia-karunia ini, itu berdasarkan kepada kehendak Roh Kudus. Ingat, kepada kehendak Roh Kudus, bukan kehendak manusia siapapun yang menentukan. Tapi hanya kehendak Roh Kudus yang menentukan. Jadi, ya, pemberian-pemberian oleh Roh Kudus ini yaitu suatu namanya karunia, pemberian khusus kepada tiap-tiap orang percaya itu berbeda-beda. Dan enggak bisa milih. Kenapa? Ini menurut kehendak Roh Kudus mau memberikan apa? Namanya juga pemberian. Jadi bukan berdasarkan jasa, pahala, kekudusan atau kerohanian atau kedewasaan, bukan. Benar-benar murni karunia ini adalah Tuhan yang memberikan, Allah Roh Kudus yang memberikan. Itu berdasarkan adalah karena Allah itu murah hati. Dia karena kasih karunia-Nya memberikan. Jadi Allah Roh Kudus berdaulat memberikan menurut kehendaknya. Sehingga seorang percaya ini, anak-anak Tuhan ini kita tidak bisa milih. Aku mau jenis yang ini, aku punya karunia, misalnya tadi karunia bernubuat, karunia nubuat, aku karunia ini, tidak. Tetapi yang karunia roh ini, Roh Kudus yang memberikan menurut kehendaknya. Kepada tiap-tiap orang berbeda-beda. Tergantung siapa? Tergantung Roh Kudus yang memberikan. Ayat 11 dikatakan begini, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, dikatakan apa? Seperti yang dikehendakinya. Berarti ini benar-benar kedaulatan Tuhan. Keputusannya tergantung kepada siapa? Kepada Roh Kudus. Jadi bukan berdasarkan kemauan atau keinginan kita. Suka yang mana dan sebagainya. Jadi karunia-karunia Roh Kudus itu sama sekali bukan berdasarkan jasa, bukan berdasarkan apalagi pahala kita ingin apa atau kita melakukan apa maka kita menerimanya, sama sekali bukan. Sama sekali murni pemberian Allah, Roh Allah, pemberian Roh Kudus kepada setiap orang
sesuai dengan kehendaknya. Dan yang ketiga, ciri-cirinya apa? Penerimanya itu bukan sembarang orang, maksudnya secara umum. Secara umum maksudnya orang yang gak kenal Tuhan maka diberi, bukan. Tapi penerimanya ini adalah siapa? Dikatakan orang percaya. Orang percayalah, hanya orang percaya saja. Yang bukan termasuk orang percaya tidak dapat menerima karunia ini. Hanya orang percaya saja yang dapat menerima pemberian ini. Menurut kehendak Roh tersebut dan menggunakannya sesuai dengan kehendak Roh Allah. Nah, orang percaya itu siapa? Kalau di zaman Paulus waktu menulis surat ini, orang percaya pada zaman itu adalah jemaat Korintus. Tapi kalau zaman kita now, orang percaya itu siapa? Ciri-cirinya adalah begini. Yuk kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal yang 1 ayat 1 sampai ke 3. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 1 sampai 3. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus dan dari Sostenes saudara kita. Dan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka, dikatakan apa? Yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi ciri-ciri yang pertama orang percaya itu apa? Yang pertama adalah ini. Dikatakan mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Jadi orang percaya adalah siapa? Yaitu orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Karena kenapa? Karena mereka dikuduskan melalui karya salib Yesus. Dosa mereka diampuni, mereka ditebus dengan darahnya yang mahal. Nah, penebusan inilah yang menjadikan jemaat di Korintus dan kita semua ini adalah kita adalah orang percaya. Jadi siapa orang percaya? Orang yang telah menerima penebusan Yesus. Siapa Anda sudah menerima penebusan Yesus? Berarti kalian juga adalah orang percaya. Saya adalah orang percaya. Begitu. Dan dikatakan apa? Penebusan tersebut dilakukan oleh Kristus. Bahkan di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat. Oleh sebab itu identitas kita menjadi orang percaya itu mahal. Dan karena kita sudah menjadi orang percaya, kita beroleh kasih karunia juga diselamatkan yang pertama, tapi juga beroleh kasih karunia untuk menerima karunia-karunia ini. Dan ciri yang kedua adalah apa? Ciri yang kedua adalah dipanggil menjadi orang-orang kudus. Jadi, tadi yang pertama adalah cirinya adalah kita ini diselamatkan, kita terima keselamatan, kita dikuduskan, kita menerima penebusan. Tapi berikutnya orang percaya adalah yang berlanjut gak hanya sekedar menerima Yesus saja. Tapi adalah orang-orang yang dikuduskan dalam Kristus Yesus menjadi orang-orang kudus. Maksudnya apa? Kita ini dipanggil, kita ini dipisahkan, kita ini dikhususkan dari ala-ala asing, dari dosa, baik zaman dulu, sekarang, dan akan seterusnya. Jelas sekali kita ini disucikan, bertumbuh untuk hidup kudus. Supaya kenapa kita ini dikhususkan, dipisahkan? Supaya kita ini dipersiapkan. Karunia-karunia ada tujuannya apa? Supaya kita dikhususkan, dipisahkan, nanti kita jadi saksi-saksi Kristus. Siapakah itu? Kita orang-orang percaya. Sehingga sekalipun nih, kita punya temen nih, punya bakat bagus banget. Kalau nyanyi ya suaranya, kalau melukis ya, atau bakat apa lagi. Bakatnya banyak sekali ya. Tapi belum tentu mereka tidak dapat memiliki namanya karunia roh.
Karena kenapa? Kalau mereka bukan orang percaya, mereka tidak mendapatkan itu. Tetapi hanya kepada orang-orang percaya yang tadi sudah diselamatkan, tapi yang mau dikuduskan, yang mau hidup kudus. Merekalah yang menerima, yang diberikan karunia-karunia roh. Dan ciri yang berikutnya, yang keempat, yaitu karunia-karunia roh ini bersifat supranatural. Karunia-karunia roh ini adalah hal yang rohani. Jadi beda dengan tadi bakat atau talent tadi berbeda. Karena ini hal rohani, maka dianya digunakan untuk apa? Perkara-perkara rohani atau perbuatan-perbuatan rohani. Kenapa disebut karunia ini bersifat supranatural? Karena ini bukan karunia yang dipelajari. Tapi karunia-karunia ini itu diberikan dari Roh Kudus, ya. Kalau karunia yang tadi bakat, talent tadi dipelajari, tapi ini bukan berbeda dengan yang namanya alami. Ini benar-benar berasal dari Roh Kudus, dari Roh Allah sehingga menunjukkan perbuatan Allah. Oleh sebab itu dinamakan supranatural. Dan seringkali kalau kita baca di Alkitab kita sebut dengan namanya perbuatan-perbuatan ajaib. Katakan sama-sama, perbuatan-perbuatan ajaib. Kenapa dinamakan ajaib? Karena manusia gak bisa melakukannya. Karena di luar pikiran kita, di luar akal kita, kadang di luar keterbatasan kita. Itulah disebab katakan di 1 Korintus 12 ayat 6 dikatakan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah, karena Allah yang mengerjakannya, adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Karena kenapa? Yang sanggup melakukannya cuma Tuhan. Yang sanggup mewujudkannya cuma siapa? Cuma Allah saja. Manusia gak bisa dengan kekuatan kita, gak bisa. Oleh sebab itu, kata dikatakan ajaib ini itu adalah dari kata energio yang maksudnya adalah kegiatan supranatural, ya. Jadi supra itu dikatakan supranatural berarti di luar atau di atas natur atau alami. Jadi bersifat sungguh-sungguh yang namanya adikodrati. Dan ini tidak bisa dilakukan dengan usaha kita. Wah, supaya kita mendapatkannya, wah dipelajari yuk gitu, enggak bisa. Atau bukan, tapi ini dari Allah. Karena diberikan secara ajaib, untuk melakukan perbuatan yang ajaib. Nah, kalau begitu, karunia-karunia roh ini tujuannya buat apa? Karunia-karunia roh ini dikatakan tujuannya adalah untuk memuliakan Allah. Kalau sampai diberikan ke dalam kehidupan kita, ke dalam kehidupan kalian, teman-teman semuanya, saudara-saudari semuanya, itu bukan untuk kepentingan kita, bukan supaya saya kelihatan hebat, kelihatan jago, keren. Bukan hanya itu, bukan itu, untuk itu tujuannya bukan untuk itu. Tapi dikatakan tujuannya untuk memuliakan Yesus Kristus dan untuk membangun kita, gerejanya itu siapa? Kita, baik secara personal satu persatu maupun secara bersama. Yuk buka sama-sama. 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Yang sudah dapat katakan, yes. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan siapa? Bersama. Jadi kepentingan diri sendiri, ego kita, kelihatan cool, keren, kelihatan hebat, itu disingkirkan. Itu tidak boleh. Karena maksud atau tujuan dari pemberian karunia-karunia roh ini untuk kepentingan bersama. Untuk membangun jemaat, yaitu siapa? Jemaat itu dinamakan tubuh Kristus. Jemaat itu miliknya Tuhan. Bukan untuk kepentingan pribadi. Sehingga Allah ingin supaya setiap anggota, setiap kita, orang percaya itu berfungsi. Katakan sama-sama dengan saya. Berfungsi. Bahkan sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki. Tiap orang berbeda-beda. Untuk itulah
Gak ada yang berkata, wah aku bisa semuanya, gak ada, itu dari Allah. Tiap orang berbeda-beda, tujuannya untuk memperlengkapi, membangun supaya terjadi pertumbuhan rohani, baik kita secara pribadi maupun semua jemaat, teman-temanmu, anggota CG-mu, semua kita tubuh Kristus. Nah, tapi ada namanya warning atau awasan. Ada namanya awasan. Namanya awasan ini berarti kita harus menjaga. Oke? Awasannya apa? Tuhan Yesus pernah mengingatkan di firman Tuhan bahwa ada yang namanya ajaran atau mesias-mesias palsu atau nabi-nabi palsu yang muncul juga ternyata bisa melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Tapi tujuannya beda. Kalau tadi karunia-karunia rohani tujuannya untuk memuliakan Allah, tapi kalau ini nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu, tujuannya untuk malah menyesatkan orang percaya. Oleh karena itu ada awasan. Kita buka sama-sama Matius 24 ayat yang ke-24. Yang sudah dapat katakan amin. Yuk kita baca. Sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Jadi kalau kita baca di sini Tuhan Yesus menceritakan ternyata ada orang yang namanya nabi itu bisa bernubuat loh. Dan bisa mengusir setan, bisa membuat mujizat, tapi ternyata mereka itu adalah bukan berasal dari Tuhan. Tapi mereka adalah tujuannya menyesatkan orang dan mereka membuat kejahatan. Bahkan kita buka sama-sama Matius 7 ayat 22 sampai 23. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Yang sudah dapat katakan amin. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang berkata kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku sekalian pembuat kejahatan. Dari di sini ada awasan ternyata karunia-karunia itu bisa dipalsukan loh. Dan tujuannya itu bisa dibengkokkan atau diselewengkan atau disesatkan. Jadi mujizat-mujizat ternyata itu dapat ditiru. Dan dilakukan oleh siapa? Oleh setan. Karena setan iblis dulu adalah, dia adalah malaikat yang jatuh sehingga dia ada kuasa juga. Sehingga oleh kita perlu awasan, mengerti, ya, mencermati, kita perlu memahami kalau ada karunia atau tadi mujizat dan sebagainya tadi, kita perlu mengerti, memahami dan menguji. Ya, perlu mencermati, memahami dan menguji. Berasal dari mana perbuatan ini, mujizat ini, perkataan ini? Dari Allah atau dari roh jahat? Karena tujuannya berbeda. Yang satu untuk memuliakan Allah, yang satu untuk menyesatkan orang. Tujuannya berbeda. 1 Yohanes 4 ayat 1 Yohanes ini memberikan peringatan untuk kita tidak gampang percaya kepada setiap roh. Dan kita diminta untuk menguji. Halo, katakan sama-sama dengan saya, menguji. Benar enggak ini dari roh Tuhan? Atau jangan-jangan bukan? Apakah roh itu berasal dari Allah, karunia itu berasal dari Allah, mujizat itu dari Allah, nubuat itu dari Allah atau bukan? Kita harus menguji. Karena ternyata ya kemampuan-kemampuan yang hebat tadi itu juga bisa diperlihatkan oleh setan.
Nggak heran ya, atau nabi-nabi palsu. Tapi itu semua bukanlah karunia Roh Kudus. Yang bertentangan, yang tujuannya, yang sumbernya bukan dari Roh Kudus, berarti bukan karunia-karunia Roh. Oleh sebab itu ada awasan, ayo dicek, ayo diuji, jangan langsung percaya. Kan kalau kita lihat ada orang-orang tertentu misalnya begini, pengen cepat kaya gitu mungkin, pengen cepat sukses, pengen cepat lulus, pengen cepat dapat jodoh gitu misalnya. Ikuti persyaratan berikut ini. Nah kalau ada persyaratan begitu dan kemudian ada tawaran begitu, kira-kira bisa enggak orang itu istilahnya ngalamin mujizat gitu. Contoh langsung kaya, langsung dapat jodoh, bisa. Tapi ingat sumbernya dari mana dulu. Siapa yang memberi dulu. Nah oleh karena itu kita perlu yang namanya filter. Tahu filter? Nyaring. Kita perlu ngecek. Nah bagaimana caranya kita ngecek? Karunia-karunia Roh itu seharusnya bersumber pada, dan itu pemberian dari Roh Kudus. Dan tentunya bagaimana kita ngerti bahwa itu dari Roh Kudus, tentunya itu tidak akan pernah, katakan sama-sama dengan saya, tidak akan pernah, atau katakan sama-sama never ya, tidak akan pernah bertentangan dengan yang namanya firman. Karena kenapa? Karena Alkitab itu, firman itu adalah wahyu dari Allah. Jadi karunia Roh Kudus tidak akan pernah bertentangan dengan firman Allah. Karena kenapa? Karena Alkitab itu wahyu dari Roh Kudus. Itu bersumber dari Roh Kudus. Lah kalau bertentangan berarti sumbernya berbeda dong. Oleh sebab itu ciri-cirinya bagaimana? Karena berarti gini, Roh Kudus yang memberikan karunia-karunia tidak akan pernah bertentangan dengan yang namanya Alkitab. Oleh sebab itu, karunia-karunia Roh ini tidak diberikan kepada orang-orang yang belum percaya. Nah, mereka tidak percaya Tuhan Yesus, pada Tuhan Yesus tertera di Alkitab, maka tidak diberikan kepada mereka, tapi diberikan kepada kita, orang-orang percaya. Dan karunia-karunia ini, saya tekankan sekali lagi. Karunia-karunia Roh ini adalah pemberian dari Roh Kudus. Suatu kemampuan yang khusus yang diberikan Allah kepada tiap orang percaya berbeda-beda. Menurut apa? Menurut kehendaknya, bukan kehendak kita, tapi menurut kehendak Roh Allah. Dan dipergunakan, ingat ini, justru kalau ada karunia-karunia Roh, bukan untuk semakin pecah, semakin hebat-hebatan satu dengan yang lain. Tapi justru karena ada karunia Roh, justru seharusnya semuanya kita berlomba-lomba rindu untuk memuliakan Allah, memuliakan Yesus Kristus. Semuanya kita bertujuan untuk apa? Untuk membangun gerejanya. Baik secara pribadi maupun bersama-sama. Dan ingat ini, karunia ini pemberian dari Allah. Bukan hasil usaha kita atau jasa kita. Karunia ini untuk kemuliaan Allah, berarti enggak ada tempat bagi yang namanya kesombongan. Begitu ada namanya kesombongan, disitulah ada yang namanya kejatuhan. Hati-hati. Ketika Tuhan kasih karunia ini, hati-hati dengan yang namanya kesombongan. Karena kenapa? Semua tujuannya untuk memuliakan Allah. Sehingga karunia-karunia ini harus dipakai sesuai dengan kehendak Allah, bukan untuk kehendak diri kita sendiri. Harus digunakan untuk maksud dan tujuan dari si pemberi karunia ini. Siapa yang memberi? Yaitu Allah. Yaitu untuk apa? Untuk kita melayani. Untuk kita membangun gerejanya. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan yes. Mari kita buka sekali lagi di 1 Korintus pasal yang ke-12 tadi. 1 Korintus
pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus ayat 2, pasal 12 ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk apa dikatakan? Kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama. Oleh sebab itu, ayo ketika kita ini di Korintus, di jemaat di Korintus itu ada yang namanya terjadi perpecahan. Karena kenapa? Orang-orang yang menerima karunia-karunia ini tidak menanggapi dengan yang namanya dewasa rohani. Nah, itu jadi awasan buat kita. Karunia yang kaya, karunia yang begitu rupa, yang banyak sedemikian, harus juga diimbangi dengan yang namanya kedewasaan rohani. Katakan sama-sama dengan saya. Kepercayaan karunia yang berasal pemberian dari Allah harus diimbangi dengan namanya kedewasaan rohani. Karena ini berbeda, dua hal yang berbeda. Karunia itu kita tidak melakukan apa-apa sudah diberi. Tapi kalau kedewasaan rohani itu proses. Sehingga kenapa kok kita ini perlu yang namanya dewasa rohani, supaya kita bisa istilahnya memaintain, menggunakan karunia ini dengan bijak dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita ini terima karunia ini, banggalah adalah apa? Itu kasih karunia. Tetapi di sisi yang lain, ayo, Paulus juga bilang di Galatia, muncul yang namanya buah roh. Yaitu apa? Yaitu Tuhan itu memberikan kepada kita karunia, tapi buah roh itu harus muncul. Muncul dari mana buah roh ini? Buah roh itu muncul dari yang namanya kedewasaan rohani. Bagaimana kita bisa memegang karunia ini? Yaitu dengan cara kita ini juga harus bertumbuh menjadi dewasa rohani. Amin. Supaya kenapa? Supaya tidak muncul namanya perpecahan, tapi bersatu. Sama-sama bersatu untuk memuliakan Allah. Amin. Jadi ayo, apa yang perlu kita lakukan? Terima karunia ini. Itu pemberian dari Allah. Gunakan karunia ini untuk tujuan Allah, untuk memuliakan Allah. Dan kelola, maintain ini dengan cara apa? Ayo, engkau kita harus terus bertumbuh menjadi dewasa rohani. Yang mau katakan amin? Halo, yang mau katakan yes? Siap menerima karunia-karunia Roh Kudus? Siap mengelolanya? Siap mengerjakan bersama-sama? Dan ingat, tujuannya untuk memuliakan Allah. Bukan untuk kita sombong atau untuk ego kita, tapi untuk memuliakan Allah. Amin. Handle itu dengan cara apa? Ayo kita bertumbuh sama-sama dewasa rohani. Supaya kenapa? Supaya mengerti bahwa hidup kita itu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Thank you Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami diberikan kepercayaan ini. Kami diberikan karunia-karunia roh. Bukan karena jasa kami, bukan karena kepandaian kami, bukan karena bakat kami, tapi karena Engkau ya Tuhan memberikannya sebagai pemberian kepada kami, orang-orang percaya. Dan itu adalah kasih karunia ya Tuhan. Buat kami bisa mengelolanya ya Tuhan. Buat kami bisa menghargainya ya Tuhan. Yaitu apa? Untuk tujuan memuliakan nama-Mu. Jadikan kami jemaat-jemaat yang dewasa rohani, bertumbuh dalam dewasa rohani. Sehingga bisa mengelola pemberian ini. Sehingga bisa menggunakan pemberian ini. Supaya kami bertumbuh secara pribadi. Dan jemaat juga bertumbuh untuk menyatakan kemuliaan Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bila roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya.
tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Kita ulangi lagu ini dari awal. Mari arahkan hati kita kepada Dia. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pemberian-Mu. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat dua tanganmu sekali lagi, katakan, ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Hari ini, setelah engkau mendengarkan firman Tuhan ini, engkau bersedia berkata, Tuhan, aku mau menerima pemberian ini. Pemberian yang diberikan kepada orang-orang percaya, yaitu saya dan Anda. Pemberian yang diberikan kepada kita untuk tujuan yang besar, yaitu untuk hidup memuliakan Allah. Untuk kita bertumbuh, membangun satu dengan yang lain, mensupport satu dengan yang lain untuk kemuliaan Allah. Dan tanggapi juga dengan cara apa, kelola itu dengan cara apa, bertumbuh dewasa rohani. Bagi engkau yang mau, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Saya rindu berdoa bagi Anda, syakara lama takara laya syandara patakara. Kiralaya syandara lama yalaya syandara nama. Lihat kedua tangan yang terangkat ya Tuhan. Kiralaba syandara lama-lama ya syandara namo.
Kami menerima ya Tuhan, kami mau memuliakan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Sekali lagi nyanyikan dengan segenap hatimu. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mau menghidupinya, kami mau mengerjakannya. Terima kasih buat pemberian yang berharga ini. Kami mau menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dengan cara kami mau bertumbuh dewasa di dalam-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Wow, saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Yang diberkati bisa sama-sama teriakan haleluya. Yes, nah hari ini saya mau welcome teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah hari ini, welcome home. Dan saya rindu untuk berdoa buat kalian semua yang mungkin belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Adakah di antara kalian bisa arahkan tangan kalian ke depan dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih hari ini saya boleh mengikuti ibadah. Saya hari ini dipertemukan dengan ibadah online Army of God Semarang, Army of God Jawa Tengah. Mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini saya boleh mengenal Engkau, mengalami Engkau melalui hadirat-Mu. Dan hari ini saya mau mendedikasikan hidup saya untuk Engkau. Maka dari itu saya mau mengakui setiap kesalahan saya, setiap dosa-dosa yang saya sudah lakukan. Hari ini ampuni ya Tuhan setiap pelanggaran saya, karena saya tahu Engkau adalah Tuhan yang besar, Engkau adalah Tuhan yang maha mengampuni, Engkau adalah Tuhan yang sudah menebus setiap dosa dan pelanggaran saya di atas kayu salib. Biar hari ini setiap belenggu-belenggu dosa yang mengikat saya dilepaskan dan saya sudah menjadi pemenang. Hari ini saya mau mengaku dengan mulut bahwa Engkau adalah Yesus, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, satu-satunya juru selamat di dalam hidup saya. Saya mau percaya ini dengan iman hati yang kuat ya Tuhan. Hari ini bertatalah dalam hidup saya dan pimpin hidup saya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur, haleluya. Amin. Congratulations buat kalian yang baru saja didoakan, dan jangan lupa ya klik link welcome home di atas. Saya pengen kalian bisa mengenal kami lebih lagi, dan saya juga pengen encourage kalian untuk sama-sama yuk bertumbuh di dalam komunitas yang kami miliki, namanya adalah Connect Group, supaya kalian gak berjuang sendirian, kalian gak bertumbuh sendirian, karena ada kami, ada teman-teman yang akan saling support dan mendoakan kalian. Oke, saya tunggu loh kehadiran kalian di CG. Oke, dan hari ini buat setiap Army of God dimanapun kalian berada, angkat kedua tanganmu. Dia Allah yang akan mengurapi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kepada engkau damai sejahtera, hai Army of God. Memberikan kepada engkau ketenangan, memberikan kepada engkau sukacita yang besar. Hari ini
tangan yang hebat akan menyertai kehidupanmu dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Happy Sunday. God bless you.